Teman-teman, halo, apa kabar? Bersyukur sekali bisa menyapa kalian hari ini. Simar berharap kalian dalam kondisi apapun yang sedang kalian alami, kalian tetap bersandar sama Tuhan ya. Anyway, hari ini aku mau ngajak kita untuk renungan sejenak yuk, supaya kita hidup semakin mengerti kehendak Tuhan. Karena salah satu ciri orang yang mau mengerti kehendak Tuhan adalah mereka yang mau setia merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mari sebelumnya ambil waktu pribadi untuk berdoa ya. Amin. Teman-teman, hari ini aku mau bagiin kalian tentang sebuah tema, yaitu duka cita yang kudus. Aku ingin bagikan dari apa yang aku dapat, buku yang aku baca tentang pengudusan emosi yang ditulis oleh Pendeta Stephen Tong. Nah, ayat tuntunannya terambil dari Matius 5 ayat 3-4 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini ayat yang sangat indah ya. Mari kita melihat yuk, apa sih kaitannya ayat ini dengan duka cita yang kudus. Teman-teman, kalau boleh jujur, kita atau setiap manusia pasti memiliki emosi kesedihan, bukan? Entah dia berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, berduka karena kehilangan benda yang berharga, kehilangan mungkin hewan kesayangannya, kehilangan kesempatan beasiswa, atau mungkin permasalahan yang entah dengan keluarga, pasangan, atau teman yang begitu berat dan menekan. Biasanya hal-hal seperti inilah yang kebanyakan manusia alami dan membuat manusia berduka cita hatinya. Namun teman-teman, melalui buku ini aku disadarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki duka cita yang berbeda dari dunia ini, yaitu duka cita yang kudus. Teman-teman, kenapa kita harus memiliki duka cita yang kudus? Jadi gini teman-teman, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mau berjuang mengasihi Tuhan, maka kita harus memiliki duka cita yang lebih dari yang tadi aku bilang di awal, yaitu duka citanya Tuhan. Duka cita yang kudus adalah duka cita yang dimiliki oleh Tuhan. Teman-teman, bukan berarti ya ketika kita kehilangan atau masalah yang berat kita tidak boleh bersedih. Bukan itu maksud saya. Kita akan bersedih, tapi ketika kita menghadapi persoalan yang berat atau kehilangan dalam hidup kita harusnya selalu ingat dan sadar bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan Dia punya rancangan yang indah. Tapi teman-teman, sekali lagi, kalau kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, maka kita harus berjuang memiliki duka cita yang kudus, yaitu duka cita yang dimiliki Tuhan. Apa saja duka cita yang kudus? Aku mau bagiin 3 hal yang aku dapat dari buku ini. Yang pertama, duka cita karena membenci dosa. Teman-teman, coba ingat ketika kalian waktu itu pertama kali bertobat. Apa yang kalian rasakan? Teman-teman, pertobatan sejati adalah bukan karena kita berdosa dan takut dihukum oleh Tuhan, tapi karena kita merasakan pekerjaan Roh Kudus dan akhirnya kita disadarkan bahwa kita selama ini telah melukai hati Tuhan, telah membuat hati Tuhan sedih, dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Kita mau berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, itulah pertobatan yang sejati. Teman-teman, perbuatan dosa selalu membuat hati Tuhan berduka cita, karena Dia rindu kita anak-anaknya tidak jatuh dalam dosa terus-menerus, melainkan kita berjuang melawan dosa.
Karena itu teman-teman, ketika kita berbuat dosa, even sekarang kita mengaku kita sudah percaya Tuhan, lalu kita berbuat dosa, janganlah kita menganggap bahwa itu biasa aja. Karena yang biasa itu bisa jadi bahaya loh teman-teman. Mari kita punya perasaan yang sama seperti Tuhan. Kita berduka cita karena dosa kita. Kita berduka cita karena dosa kita. Dan kita menyesal akan dosa kita dan ingin berjuang terus untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang pertama adalah duka cita karena membenci dosa. Kalau kita punya perasaan seperti itu, maka kita sudah sedang memiliki duka cita yang kudus. Yang artinya kita berduka cita ketika kita melakukan dosa dan kita mau berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, duka cita karena dunia yang immoral. Teman-teman sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, dunia kita sekarang bukan semakin baik, melainkan semakin jahat. Meskipun ada kecanggihan teknologi dan lain sebagainya yang mempermudah akses kita, tapi coba kita perhatikan dengan seksama. Bukankah semakin banyak orang yang hidup semaunya sendiri dan menolak untuk menyembah Tuhan? Teman-teman, Tuhan berduka dengan dunia yang seperti ini. Karena dunia dan isinya semakin jahat. Karena itu teman-teman, duka cita yang kudus juga membawa kita untuk kita memiliki perasaan yang sama seperti Tuhan. Kita sedih melihat dunia yang semakin jahat. Kita sedih melihat dunia yang tidak sesuai dengan rancangan Allah. Sehingga kita mau terus berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita tidak mudah mengikuti arus dunia yang jahat ini, dan kita mau berjuang hidup benar, bukan hidup yang jahat. Ini duka cita yang kedua. Duka cita karena dunia yang immoral. Kita merindukan dunia yang sesuai dengan rancangan Allah. Karena itu kita berjuang untuk tidak mengikuti arus dunia. Yang ketiga teman-teman, yang terakhir, yaitu duka cita karena orang yang belum mengenal Yesus. Teman-teman, izinkan aku bertanya nih sama kalian. Pernah gak sih kalian bersedih melihat teman atau keluarga kalian yang belum percaya Tuhan Yesus? Aku pribadi sering bersedih karena hal ini. Aku sedih melihat kehidupan mereka yang sukses tapi tidak memiliki Tuhan Yesus. Karena aku tahu kalau seseorang atau manusia tidak memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesukses apapun dia, hidupnya akan sia-sia. Teman-teman, inilah duka cita yang ketiga, duka cita yang kudus, yaitu kita berduka cita ketika melihat ada orang yang kita kenal di sekitar kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Karena kita rindu orang ini bisa mengalami anugerah keselamatan seperti yang kita alami, teman-teman. Teman-teman, inilah duka cita yang ketiga. Karena itu responnya apa? Respon kita adalah kita berdoa bagi mereka dan kita minta Tuhan tolong kita untuk kita bisa menginjili mereka untuk percaya kepada Tuhan. Jadi 3 ya teman-teman, duka cita yang kudus yang harus kita miliki. Saat ini mari aku ajak kita untuk introspeksi diri. Sudahkah kita memiliki ketiga duka cita ini? Sudahkah aku memiliki ketiga duka cita ini, Tuhan? Hanya teman-teman yang tahu. Dan Tuhan tahu. Tapi kalau hari ini teman-teman rindu memiliki duka cita yang kudus, duka cita yang sama seperti yang Tuhan rasakan, mari teman-teman berdoa, memohon Tuhan menolong kita, supaya dalam perjalanan hidup kita yang masih dipercayakan oleh Tuhan, kita boleh memiliki duka cita yang kudus. Kita bersedih karena perbuatan dosa, kita bersedih melihat dunia yang immoral, kita bersedih karena orang yang belum percaya Tuhan, dan kita mohon Tuhan pakai kita untuk menjadi kisah kasihan hidup. Teman-teman, kiranya Tuhan menolong kita semua ya, untuk kita sadar bahwa kita harus memiliki duka cita yang kudus. Selamat hari Sabtu, jangan lupa nanti sore ibadah ya, dan Tuhan beserta kalian semua. See you, God bless you all.